Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat-sahabat petani kelapa sawit semuanya. Saya ucapkan semoga dalam keadaan sehat, damai dan sejahtera ya. Tidak ada halangan apapun untuk menjalankan aktivitasnya hari ini. Baik sahabat petani kelapa sawit semuanya dimanapun berada, hari ini kita akan mereview tentang pupuk mahkota ya. Jadi kali ini ke pembahasan kita adalah mengenai pupuk mahkota RP. Jadi seperti yang di depan mata kita kali ini, kita hari ini sedang melakukan pemupukan ya, melakukan pemupukan sawit dengan umur 12 tahun ya. Kali ini kita menggunakan pupuk mahkota RP, yaitu dengan kandungan rock fosfat. RP adalah kepanjangannya dari rock fosfat dengan kandungan unsur hara yaitu P2O5 dengan sebesar 26% ya. Seperti ini. Ini adalah pupuk RP atau rock fosfat ya, produk dari mahkota. Ini sama-sama kandungan fosfat ya. Jadi ada juga yang dengan kandungan fosfat itu adalah pupuk TSP atau SP. Dan kali ini kita menggunakan pupuk RP yaitu dengan kandungan fosfatnya 26%. Memang ya pupuk RP ini kandungan fosfatnya lebih rendah jika dibandingkan dengan pupuk TSP. Memang kandungannya lebih rendah jika dibandingkan dengan pupuk TSP, karena pupuk TSP itu kandungan fosfatnya itu sebesar 46% ya. Kalau ini hanya 26%. Fungsi dari pupuk RP ini adalah sebagai pengakaran ya. Jadi sebagai fungsinya sebagai pengakaran agar lebih sehat, agar lebih maksimal lagi penyerapannya terhadap unsur hara. Jadi agar akar-akar itu bisa menyerap unsur hara seperti nitrogen dan kalium, maka kita berikan pupuk RP atau pupuk fosfat ini ya, agar akar-akar itu bisa bekerja dengan baik dan maksimal. Jadi kandungan fosfat ini adalah memberikan nutrisi pada akar kelapa sawit ya. Untuk pupuknya sendiri seperti ini ya. Ini yang sudah kita buka ya. Warnanya coklat. Memang bahan bakunya ini memang dari bahan bebatuan ya. Jadi bahan dasarnya memang dari bebatuan yang digerus atau yang dihaluskan. Cuman tidak sehalus dolomit ya. Memang tidak sehalus dolomit. Memang dihaluskan memang, tapi tidak sehalus dolomit. Cuman masih ada kasar-kasarnya sedikit ya. Kalau dolomit itu memang halus nian ya, cuman kalau pupuk RP ini halus, cuman masih tak sehalus dolomit, masih banyak yang kasar-kasar ya, cuman sudah digerus. Artinya ini bahannya dari bebatuan ya, bebatuan yang mengandung fosfat. Untuk jenis kemasannya seperti ini 50 kilo ya, 50 kilo. Untuk dosis sendiri untuk pokok sawit umur 12 tahun ya. Pokok sawit umur 12 tahun seperti ini. Jadi dosisnya per batang kita berikan 3 kilo hingga 3,5 kilo. Jadi kenapa kita berikan dosis dengan lebih tinggi ya dari biasanya? Karena ini RP bukan TSP. Jadi kalau kita menggunakan TSP itu hanya 2 kilo sampai 2,5 kilo. Karena ini kita menggunakan RP dengan kandungan fosfatnya lebih rendah, maka untuk dosis kita naikkan yaitu sebesar 3 kilo hingga 3,5 kilo per pokok per tahun ya. Untuk cara pengaplikasian seperti biasa kita aplikasikan, kita tabur merata pada piringan permukaan tanah pada piringan kelapa sawit ya. Jadi kita tabur merata. Artinya bukan ditabur secara melingkar dan berbentuk cincin, itu bukan ya. Seperti biasa kita tabur merata pada bagian permukaan tanah pada piringan kelapa sawit. Nah ini seperti itu. Nah itu tadi juga kita berikan taburan-taburan merata ya, seperti itu. Nah disitu kita tabur merata. Jadi tidak hanya di pangkalnya. Jadi kalau untuk di pangkal, nah seperti ini.
kita berikan jarak 50 cm atau 70 cm ya. 1 meter pun bisa. Jadi antara 70 cm sampai 1 meter, baru ke arah keluar sini yang kita taburi secara merata. Karena akar kelapa sawit ini merakah menyeluruh ya, tidak di bawahnya situ tidak ya. Akar kelapa sawit ini tidak melulu di pangkal, tidak, tetapi di luar pangkal. Mereka mencari makanan itu ke semua jangkauan yang luas ya. Jadi maka yang kita berikan unsur hara atau yang kita berikan makanan, kita aplikasikan pupuk tersebut pada secara jangkauan luas ya, tidak di pangkalnya. Untuk pupuk RP ini seperti ini ya. Ini yang sudah kita buka, bentuknya warnanya coklat ya, seperti ini. Jadi karena bahannya dari bebatuan, maka sifatnya ini berdebu. Jadi pupuk ini sangat berdebu ya. Jadi direkomendasikan kalau melakukan pengaplikasian itu harus pakai masker. Jadi untuk sahabat-sahabat petani semuanya yang mungkin keberatan membeli pupuk TSP, karena harganya saat ini TSP itu sangat melambung tinggi ya. Pupuk TSP harganya sudah 500 lebih per karungnya. Jadi bisa saja sahabat-sahabat semuanya bisa menggantikan pupuk TSP itu dengan pupuk RP dengan harga yang relatif lebih rendah dibandingkan TSP. Untuk wilayah sini 1 karung 50 kilo ini harganya hanya sebesar Rp170.000 ya. Ini per karungnya. Kalau TSP itu 1 karungnya bisa mencapai 500 ke atas ya. Memang harga lebih rendah, tetapi dosis kita berikan cukup tinggi juga, 3 kilo hingga 3,5 kilo. Cuman dibandingkan dengan harga masih hemat RP. Karena walaupun dosisnya 3 kilo hingga 3,5 kilo, paling ketemunya 350 per pokoknya, per karungnya ya. Jadi kalau di kira-kira kita ketemu harga itu 350 walaupun kita berikan 3,5 kilo, jadi ada kenaikan ya. Jika dibandingkan dengan TSP maka lebih hemat RP. Ini salah satu contoh perkebunan ya yang berumur 12 tahun dan kita lakukan pemupukan menggunakan pupuk RP. Jadi sebelum melakukan pemupukan urea ataupun KCL, alangkah baiknya kita berikan pupuk RP atau TSP ya. Karena urut-urutannya sendiri, yang pertama adalah dolomit dan yang kedua adalah TSP ataupun RP, fosfat yang penting. Jadi kemarin kita sudah melakukan pemupukan di perkebunan ini menggunakan pupuk dolomit ya. Jadi selanjutnya tahap 1 bulan ini, jarak 1 bulan lalu kita berikan pupuk fosfat dengan pupuk RP, rock fosfat ya. Nanti setelah 1 bulan baru kita lakukan pemupukan kembali dengan pupuk urea ya sahabat-sahabat semuanya. Setelah urea kita berikan, baru jarak 1 bulan kembali kita lakukan menggunakan pupuk KCL, dan begitupun nanti kita break selama 3 bulan sampai 4 bulan baru kita lakukan pengaplikasian kembali pupuk urea, dan 1 bulan kembali pupuk KCL. Begitu kembali lagi ke tahun berikutnya. Itulah hitungan kita per tahun ya, per tahun. Jadi per tahun itu yang diaplikasikan 2 kali hanya pupuk urea dengan pupuk KCL ya. Kalau pupuk RP atau TSP ini 1 tahun hanya sekali, pupuk dolomit hanya satu tahun sekali. Oke sahabat semuanya, semoga ini bermanfaat buat sahabat petani kelapa sawit semuanya. Cukup sekian dan sampai bertemu di video selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.